dua season kita langsungkan, dan season kedua atau season terakhir program acara Islam Fardu kali ini diisi dengan kajian seputar tata cara sholat yang benar bersama narasumber kita tercinta Habib Masatullah Alidrus Fatbul Majelis Al-Islami yang sudah lagi tengah-tengah kita. Segera kita jumain dulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tadi ya? Alhamdulillah ini sehat. trafik jam 5 doang ini. Ya, mudah-mudahan kita pun akan sedikit lama tidak menutup kita untuk terus mengkaji dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Habib hari ini. Ya. Dan kita lanjutkan materi kita seputar sholat, yakni sedikit. Ya, zikir setelah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita meneruskan pembahasan di dalam kitab Sahih Sifat Salatun Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf, di dalam kesunahan mengeraskan suara dengan zikir berjamaah setelah sholat. Dan sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana kesunahan berzikir bareng-bareng berjamaah setelah sholat. Dikatakan wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahu thana' husna la ilaha illallah mukhlishin lahu din wa lahu karihal kafirun. Dikatakan dari Sayyidina Abdullah bin Zubair atau Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari sholat beliau mengeraskan suara dengan ucapan zikir tersebut yang sudah kita bahas tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya. Kemudian wa an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'athanna Allah ta'ala aqwaman yawmal qiyamah fi wujuhim nur ala manabil lu'lu' yughbituhum nas laisu bi anbiya wala syuhada. Allah SWT akan membangkitkan suatu kaum nanti di yaumil qiyamah, dan di wajahnya kaum tersebut ada cahaya, dan mereka dibangkitkan di atas mimbar-mimbar mutiara, dan dikagumi mereka ini oleh manusia. Dan mereka laisu bi anbiya wala syuhada, dan mereka bukanlah para nabi dan bukanlah syahid. Siapa mereka ini? Qala fajata arabi ala rukbatihi faqala ya Rasulullah jallihim lana na'rifuhum. Maka berlututlah seorang Arabi, orang Arab, Badui ya Arabi, berlutut di atas kedua lututnya, kemudian berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami supaya kami bisa mengenal mereka, mengetahui mereka, siapa mereka ini. Maka Nabi bersabda, qala humul mutahabuna fillah min qabailin syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi ta'ala yadhkuruna. Hadis Rawahut Tabrani bi isnadin hasan. Hadis Tabrani dan isnadnya isnad hasan. Mereka adalah, kata Nabi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka dari suku-suku berbeda, dari bangsa berbeda, dan negara-negara berbeda, bangsa-bangsa berbeda. Tapi mereka berkumpul untuk mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bersatu dengan mahabbah karena Allah, bersatu dengan cinta karena Allah. Walaupun ada perbedaan di antara mereka, tapi karena tauhidnya sama, maka mereka bersatu dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah di atas cahaya, di atas mimbar dari cahaya, dan wajahnya bercahaya. Karena orang saling mencintai karena Allah, walaupun ada perbedaan duniawi di antara mereka, maka mungkin sedikit menyentil ya. Terutama pada zaman sekarang ini, lagi-lagi masalah perpolitikan bisa menjadikan perpecahan kaum muslimin ini sangat menyedihkan sekali. Padahal harusnya apapun perbedaan politik kita, tetap kita harus menyayangi, mencintai karena Allah, karena kita adalah sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita utamakan. Jadi ukhuwah Islamiyah di atas segalanya sudah.
Kemudian wa an sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana sayyidina Abdullah bin Rawaha idza laqiya ar-rajul min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ta'al nu'min bi rabbina sa'ah faqala dhata yawmin li rajulin faqadaba rajul faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ala tara ila ibn Raha iraghib an imanika ila imani sa'ah faqala nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamullah ibn Raha innahu yuhibbul majalis allati tatabaha bihal malaika alaihim salam. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lain. Dikatakan Abdullah bin Rawaha ketika bertemu seseorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW, maka selalu mengatakan, ayo kita sama-sama beriman kepada Tuhan kita sejenak, mengingat Allah sejenak, atau beriman kepada Allah sejenak. Nu'min bi rabbina sa'ah. Kemudian suatu hari dia mengatakan kepada seseorang, maka orang-orang tersebut dan lapor sama Nabi, ya Nabi, tidakkah engkau tahu bahwa Ibnu Rawaha ini mengajak kita untuk iman sesaat, maksudnya iman sesaat, maksudnya sejenak ya, iman sejenak, maksudnya gimana? Maka Nabi mengatakan Allah SWT merahmati Ibnu Rawaha dan sesungguhnya dia ini suka dengan majlis-majlis yang dibanggakan oleh malaikat alaihissalam, yaitu majlis zikir maksudnya. Maka ayo kumpul, ayo zikir bareng-bareng, yuk zikir bareng ya, ayo memperkuat iman, maksudnya kita ayo memperkuat iman. Nah, ada seseorang yang rodok, memperkuat iman maksudnya gimana kanjeng Nabi kayak gitu. Jadi ada mempertanyakan. Dan Nabi mengatakan bahwa Ibnu Rawaha ini suka ngumpul-ngumpul di majlis yang dibanggakan oleh malaikat, yaitu majalis dzikri, majalis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis yang dia mendekatkan diri beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah majelis-majelis yang dibanggakan oleh malaikat. Kalau ada pertanyaan, majelis ini dengan majelis ilmu mana yang lebih baik? Sama-sama baiknya. Cuman majelis ilmu memang punya tempat tersendiri, dalam arti mempunyai keutamaan, karena kita kalau tanpa ilmu hanya beramal saja kan percuma. Ya kan, wa may ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tubahu. Tapi kalau kita punya ilmu tanpa beramal juga percuma juga. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wafat. Jadi sama-sama saling menguati. Bukan kita hanya fokus ke zikir saja hingga majelis ilmunya tidak kita hiraukan, salah, atau majelis ilmu saja majelis zikirnya juga tidak kita hiraukan, juga salah. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah, terima kasih Habib sudah menjelaskan tentang ini bagian akhir. Masih ada lanjutan. Tentang zikir bersama, dan ternyata tadi sudah dijelaskan, ini sangat bagus sekali untuk dijalankan gitu ya. Dan sekarang telepon sudah saya buka di 321365 atau melalui WA di 0853 381160 yang ingin bergabung. Monggo silakan. Ada saya berikan fasilitas dua sekaligus lain di 321365 telepon atau melalui WA di 0853 381160 ya. Tentang yang dikatakan tadi sudah. Sabar dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Dengan siapa di mana? Oh, Pak Soleh di Bumi Haji. Oke, silakan. Monggo. Ke Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud ya. Oke, kenapa? Tapi kata dia mulai itu mau itu dirancang sholat malam. Untuk apa? Apakah itu memang masih banyak dosa apa? Kelelahan. Karena 2 kali bolong. Karena ini kapal itu bagaimana? Oke, saya tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya supaya istiqomah untuk sholat ya? tahajud atau qiyamul lail? Memang harus perjuangan. Istiqomah itu sesuatu yang memang berat, kedisiplinan. Dan harus dipaksa gitu. Ya. Diri kita sendiri. Biasanya umumnya orang-orang itu kalau misalkan dia memulai sesuatu itu akan berat. Tapi ketika berjalannya waktu lambat laun akan menjadi ringan. Jadi butuh memulainya dulu.
kalau kita sudah mulai atau menabrak batas apa namanya, kalau kita tidak mulai sesuatu maka memang kita susah untuk beristiqomah. Bagaimana caranya istiqomah kalau kita tidak memulainya? Nah, kita harus memulainya dan kemudian kita harus berusaha untuk tetap tepat waktu dan disiplin. Ini memang berat. Ya, harus ada pemicu dan motivasi. Nah, yang pasti motivasinya apa? Motivasinya kita mengenal untuk apa kita lakukan ini semua. Kita memahami dan menyadari untuk apa kita lakukan ini semua dan kepada siapa kita melakukannya. Ini kita melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita harus mengetahui tentang Allah secara sifatnya. Kita harus memahami tentang tauhidnya. Kemudian kita juga harus memahami tentang Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya. Intinya antara ilmu dan amal saling sinkron dalam hal ini untuk memicu keistiqomahan kita. Itu yang pasti seperti itu secara global, secara rinciannya seperti itu. Secara globalnya ya istiqomah. Berusahalah istiqomah. Ya, termasuk juga kalau tidur jangan terlalu malam gitu ya. Jadi biasa setengah 3 jam terus setengah 4. Tapi kalau orang biasa misalkan ya, dia masang beker jam 4 misalkan ya. Iya. Suatu saat bekernya itu mati, dia akan bangun jam 4. Iya. Karena keterbiasaan. Keterbiasaan. Walaupun dia tidurnya jam berapapun, biasanya, tapi ya turu mana gitu. Tanya kalau turu mana. Kira-kira yang jadi ngoyo, mari ngoyo turu mana. Semuanya kate tulisannya ngoyo. Ayo 0857552657 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka menyimpan masih tetap seputaran sholat kafan. Sebenarnya kodok sholat itu ada nggak sih, Bib? Karena ada yang mengatakan kodok sholat itu tidak ada. Gimana cara mengkodok sholat? Gimana hukumnya mengkodok sholat tersebut dari hamba Allah di surga? Simpelnya begini. Kita sebagai manusia mempunyai kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu setelah kita balik. Ya. Maka ketika kita mempunyai hutang untuk sholat tersebut dalam satu hari, misalkan 2 sholat subuh dan asar misalkan, maka kita tetap mempunyai hutang tersebut sampai kita meninggal. Sampai kita mati maka kita tetap punya hutang untuk qadha itu tadi. Nah, kemudian bagaimana? Ya kita harus menggodoknya. Godoknya apa hukumnya? Hukumnya wajib. Di dalam kitab-kitab fikih kalau kita bahas, di sana disebutkan bahwa godok itu hukumnya wajib. Ada fauri, ada tarakhi. Godok fauri adalah kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan udzur, bukan lupa. Kita meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka kita wajib godok fauriyah. Dengan fauri, dengan segera. Naliko. Tapi kalau misalkan kita meninggalkan sholat karena udzur, misalkan ketiduran atau mungkin karena lupa yang tidak disengaja, maka itu sholat qadhanya alat tarakhi. Masih bisa ditunda sebentar. Ya, ditunda sebentar bukan berarti berhari-hari tidak, tapi ditunda nanti 1 jam 2 jam lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan fauri itu langsung seketika itu juga. Nanti seketika itu juga langsung dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Nah, jadi qadha sholat itu hukumnya wajib, qadha sholat fardu ya. Itu hukumnya adalah wajib. Itu. Oke, baik, kita terima dulu yang sudah berani. Ada 08225705 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib, wabarakatuh. tata cara sholat witir yang benar dan baik itu gimana? Dari Busar Wakil. Yang pasti kita telepon ya. 321 365. Halo. Halo. Tuh, dari mana? Geng, apa? Iya. Cek jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal yang mulai. Oh iya, yang mulai. Iya. Terus 5 bulan sampai 6 bulan dan tak pernah putus. Iya. Terus ketika katakanlah setelah itu istiqomah juga. Iya. Terus kadang-kadang melewati itu ya kadang-kadang 2 hari itu putus, kadang-kadang 3 hari putus. Apa itu sama Allah kalau mau tidaknya tahajud? Apakah bisa tetap sama Allah tahajud? Itu maksudnya. Oke. Ya. Jadi yang istiqomah itu kalau bisa melewati masa
apakah masih dicatat sama Allah. Sebagai orang istiqomah, perbuatan istiqomah gitu ya. Iya. Saya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau sudah istiqomah dengan tahajud, mungkin anda menjawab yang pertama tadi ya, Iya. masalah witir. Witir itu minimal kita mengerjakan adalah 1 rakaat, tapi makruh kalau kita terus menerus mengerjakan 1 rakaat. Paling tidak aqallul kamal adalah 3 rakaat. Kamu lagi enteng kan 3 rakaat dibanding 1. Kemudian Pendek 1 kan. enggak, maksudnya banget satu. Kemudian maksimalnya adalah 11, dalam arti ganjil. Nah, sholat witir itu dilakukan dengan ganjil 1, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian berapa? 9 dan 11. Kemudian dilaksanakannya witir tersebut setelah isya, setelah selesai sholat isya di waktu isya, ya, sampai sebelum subuh. Itu dikerjakannya witir tersebut, dan dalam 1 hari tidak boleh lebih dari 11 tersebut. Itu sholat witir. Nah, kemudian untuk masalah fadilah dan keutamaan sangat besar, bahkan Imam Hanafi mewajibkan sholat witir dengan minimal 3 rakaat sholat witir tersebut. Itu sampai mewajibkan. Tapi perbedaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab mazhab Syafi'i, kalau wajib dengan fardu itu beda. Kalau di dalam mazhab Syafi'i fardu dan wajib sama. Kalau mazhab Hanafi tidak. Wajib sendiri, fardu sendiri. Witir wajib, sholat isya fardu, kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ketika kita sudah istiqomah dan kemudian terputus karena udzur, misalkan ketiduran, sudah nama itu niat untuk bangun tahajud, ternyata bablas sampai adzan subuh, apakah kita mendapatkan pahala? Ya, mendapatkan pahala kalau kita memang niat seperti itu dan memang tidak bangun sama sekali karena udzur, karena kecapean atau apa, maka kita dapat pahala dengan sungguh-sungguh asalnya. Tapi kalau misalkan dia bangun kemudian tidur lagi, ya jelas tidak dapat. Ya, karena dia telah bangun dan kemudian tidak melakukan tahajud, malah tidur lagi, mematikan bekernya, alarmnya, kemudian tidur lagi, ya wis gak ada apa-apa. Ya seperti itu. Oke, terus pertanyaan berikutnya tadi tadi sudah ya? Ya. Kita berikan kesempatan lagi. Ya, telepon, monggo silakan di 321365. Ini ya terus pisau tadi dua. Ya, kita Dimeter sudah lebih ya? Ya. Baik, gini 0813116235 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat sunnah duha sudah istiqomah 8 rakaat dan suatu waktu cuma 4 atau 2 rakaat, apakah itu boleh dan apa masih dibilang istiqomah? Sebetulnya kalau misalkan sudah istiqomah 8, ya tetap teruskan 8. Tapi kalau misalkan kena uzur, kena sakit, kena pusing atau apalah, maka dia kurangi jadi separuh, ya tidak apa-apa lah. Kalau kena penyakit mah? Ya pokoknya ada uzur. Males maksudnya. Penyakit mah males bukan males itu. Nah, kalau lagi tumbuh rasa malas harus dilawan malas itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sekali melakukannya dan kita membiarkan kemalasan tersebut, nuruti malas tadi, maka besoknya juga akan malas lagi, aras-arasan lagi. Kalau kita anggap kita sholat istiqomah, ya istiqomah sholat awal waktu, kemudian 1 hari kita tidak awal waktu, besoknya atau lusanya kita untuk kembali awal waktu lagi susah. Iya. Karena kalau sudah memutuskan istiqomah ini, memulai lagi susah lagi. Maka itu pertahankan istiqomah tersebut, kecuali memang betul-betul uzur, betul-betul tidak mampu atau betul-betul karena ada halangan-halangan syar'i, maka ya sudah tidak masalah. Oke, yang telepon silakan, sudah sambungkan kembali di 321365 sebelum saya baca SMS WA yang sudah masuk ya. Ya. Kita sabar dulu di dalam telepon sudah. Halo. Halo. Oke, passwordnya Pak. Islam Corner Madinah FM. Islam Corner Madinah FM. Oke, dengan siapa di mana Pak? Pak Romli Matiopuro. Oke, monggo silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Usianya berapa nih Pak Romli? Ini kan. Nanti kok tuh emang bagi. Sudah segitu ya. Oke baik. Tanda-tanda apa gitu ya? Oke, sabar ya. Iya. Sabar. Oke. Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba kita wabarakatuh. berikan. Oke. Kita gabung ya. Ada Bu Tuti Marianto di mana. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa boleh mengkodok sholat untuk orang tua yang sudah meninggal kalau orang tua tidak pernah sholat dari Bu Tuti di Bogor? Oke, kita pilih itu Bu Tuti, kita terhubungkan ya. Ya, Kita Romli, moga Habib. Jadi intinya pertanyaan tadi apa? Kalau kepingin, tapi mulai atau tahajud, tapi kok susah banget gitu. Nah, ini tadi. Ini orang terkena insomnia atau gimana ini? Insomnia apa? Iya insomnia gitu ya. Karena ini sih bisa. Kalau dia itu memang punya keinginan, tapi ketika mau melaksanakan berat, inilah ujian. Inilah ujian. Kita ketika memulai sesuatu, kita punya keinginan. Kita ini sebetulnya banyak punya keinginan, tapi memulainya apakah mampu kita memulainya? Dalam arti apakah bisa kita memulainya? Bukan secara fisik, tapi secara apa namanya? Langkah kita melakukan secara hati. Ya. Keinginan ada, benak hasrat keinginan untuk melaksanakan wirid, melaksanakan zikir, melaksanakan sholat sekian rakaat. Ada keinginan-keinginan tersebut. Tapi apakah kita melaksanakan dan mewujudkan keinginan itu dalam praktek? Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika keinginan itu tidak kita wujudkan dalam praktek, dalam realnya, dalam zahirnya, maka kita berarti masih kalah dengan hawa nafsu kita. Keinginan tersebut hak, benar, keinginan itu dari iman. Tapi ketika kita tidak melaksanakan dan mewujudkan di dalam realita kehidupan kita, maka berarti kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan bagaimana caranya? Ya kita lawan. Kita tidak akan bisa untuk bergerak dan melaksanakan amaliyah zahiriyah tanpa kita melawan hawa nafsu kita ketika mencegah untuk melaksanakan itu. Ya hawa nafsu itu harus dilawan, tidak bisa tidak dilawan. Ya. Bisa dimanjakan gitu ya? Tidak bisa dimanjakan, harus langsung diperjuangkan seperti itu. Ya kalau misalkan dilawan ya harusnya seperti itu. Sebagai manusia kita harus mengendalikan dan melawan hawa nafsu. Kalau tidak maka kita tidak akan pernah mampu melaksanakan amaliyah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau misalkan beliau tadi usianya sudah 63 ya? Kemudian juga kalau sudah terlanjur bangun, katakanlah tidur maksimal 2 jam satu malam itu, ya di menit ya Bib ya. Kira-kira nanti saya bisa bangunnya jam sekian, ya tidurnya agak dimajukan mungkin, atau mungkin dia usahakan bangunnya jam-jam 2 gitulah, atau jam-jam 3 menjelang subuh lah. Itu kan tidurnya setengah 12 sih malam ya kan. Ya bisa di-manage seperti itu, atau mungkin orang biasanya kalau tidak bisa tidur enak itu kan banyak hal toh. Karena bisa faktor psikis atau bisa faktor kesehatan, dan mungkin yang bisa jawab Dokter Pandi nih. Yang pasti seperti itu ya, jadi mungkin bisa di manajemen, betul kata jenengan, di manajemen lagi waktu tidurnya supaya dia tidak terlalu berat. Mungkin dia malasnya itu masih mikir aku tangi saiki gak sutu rumah nih, mikir-mikir seperti itu, akhirnya dia merasa berat untuk melaksanakan sholat, malah dia sibuk dengan memikirkan kenapa kau gak bisa tidur lagi, mungkin bisa seperti itu, akhirnya malah terlewatkan. Dan itu merupakan manipulasi dan tipuan dari hawa nafsu sebetulnya, untuk kita tidak memikirkan sholat. Jadi memikirkan opo aku iso tangi saiki gak sutu rumah nih kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana hukum menggodoi sholat orang tua yang sudah meninggal dan orang tua tidak pernah sholat. Sudah pernah kita bahas bahwa menggodoi sholat orang lain itu tidak boleh, tidak secara mu'tamad tidak sah.
Tapi kalau membadali atau menghajikan itu boleh. Kalau haji atau umrah, menghajikan atau mengumrohkan orang lain walaupun masih hidup pun boleh, asal orang tersebut sudah haji atau sudah sholat duluan, sudah umrah duluan. Itu secara muktamad pendapat secara umum seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Mana sudah? Ya. 085 187 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selesai sholat jamaah subuh, imam mengumumkan bahwa subuh yang kemarin tidak di telapak kakinya ada isolasi. Terus kita semua makmum disuruh mengqadai. Mohon penjelasan apakah boleh mengqadai sholat waktu duha dari ibu istri Pak? Bagus pertanyaannya. Mengqadai di waktu duha. Mengqadai subuhnya di waktu duha. Kalau menggodok itu di waktu kapanpun. Ya. Jadi kalau misalkan kita godok subuh ya di waktu kapan aja boleh. Godok duhur, asar, maghrib, isya di waktu kapan aja boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah melakukan sholat godok di waktu khotib sedang berkhutbah. Ini tidak boleh melakukan sholat apa saja selain tahiyat masjid. Nah, kalau selain waktu tersebut, maka godok itu boleh dilaksanakan kapan saja. Walaupun setelah sholat subuh boleh, walaupun setelah sholat asar pun boleh. Malam hari, godok subuh malam hari atau godok zuhur malam hari boleh tidak? Boleh. Nah, kemudian kalau misalkan godok pada malam hari, sholat-sholat yang dilaksanakan siang hari, maka disunahkan untuk jahriyah. Kalau misalkan godoknya itu siang hari, maka sunahkan sirriyah. Misalkan maghrib, isya, subuh, godok yang siang hari, maka sunah sirriyah. Kalau malam hari, maka jahriyah. Wallahu a'lam. Pemirsa sekali, waktu harus kita batasi dulu karena kita harus merapat ke ruang utama. Tapi lebih afdalnya disimpulkan pertemuan kita insyaallah pada hari. Tafadhol. Ya, kesimpulan yang tadi kita bahas dalam kitab Sifat Salat Nabi Muhammad SAW adalah kita disunahkannya untuk berzikir dan berkumpul, untuk berzikir, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dan saling mencintai karena Allah, karena nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang cinta karena Allah walaupun dari perbedaan dunia yang sangat banyak atau perbedaan dunia yang sangat beragam, tapi karena cinta kepada Allah maka akan dibangkitkan oleh Allah bersama-sama dengan cahaya di wajah mereka dan di atas mimbar dari cahaya. Wallahu a'lam bishawab.